Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-45 dari 80 topik. Klasifikasi hukum, bagian ke-6. Perbedaan hukum privat dan hukum publik adalah sebagai berikut. Hukum privat. A. Mengutamakan kepentingan individu. B. Mengatur hal ihwal yang bersifat khusus. C. Dipertahankan oleh individu. D. Asas damai diutamakan. Hakim mengupayakannya. E. Setiap saat gugatan penggugat dapat ditarik kembali penggugat. F. Sanksinya berbentuk perdata. Hukum publik. A. Mengutamakan pengaturan kepentingan umum. B. Mengatur hal ihwal yang bersifat umum. C. Dipertahankan oleh negara melalui jaksa. D. Tidak mengenai asas perdamaian. E. Tidak dapat dicabut kembali, kecuali dalam perkara aduan. F. Sanksinya umum. Sedangkan persamaan hukum privat dan hukum publik adalah sebagai berikut. A. Keduanya merupakan norma hukum yang mengatur kehidupan manusia. B. Keduanya mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelanggarnya. C. Keduanya tetap tunduk pada pengecualian apabila dalam keadaan terpaksa. Ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk membedakan antara hukum publik dan hukum privat atau perdata menurut Sudikno Mertokusumo, antara lain sebagai berikut. A. Dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan dalam hukum privat atau perdata kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun penguasa yang dapat menjadi pihak juga. B. Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum privat atau perdata pada umumnya bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa. C. Tujuan hukum publik ialah untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan tujuan hukum privat atau perdata adalah melindungi kepentingan perseorangan atau individu. D. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu, sedangkan hukum privat atau perdata berhubungan dengan hubungan hukum antara individu. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum publik mengatur kekuasaan pemerintah untuk melanggar hukum perdata demi kepentingan penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya hanya terikat pada hukum perdata, sepanjang hukum publik tidak membebaskannya dari ikatan tersebut. Hukum perdata mengatur dan melindungi milik privat. Hukum publik mengadakan sejumlah pengecualian atas aturan tersebut, misalnya dengan melakukan penyitaan, mengadakan peraturan untuk kepentingan perumahan pemukiman. Hubungan antara hukum publik terhadap hukum perdata adalah hubungan antara hukum khusus atau hukum perkecualian terhadap hukum umum. Hukum publik merupakan perkecualian atas hukum perdata apabila itu diperlukan oleh pemerintah untuk memelihara kepentingan umum. Selain itu, dengan adanya perbedaan tersebut, menimbulkan kesulitan jika dijalankan secara konsekuen. Sebab, kalau diperhatikan akan terdapat aturan-aturan yang meragukan, yaitu apakah yang diatur itu adalah kepentingan perseorangan atau kepentingan umum. Sukar menarik batas yang tegas antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Di samping itu bahwa tiap-tiap aturan hukum tertuju kepada kepentingan umum. Hukum khusus merupakan hukum setempat, jadi kekhususannya dapat bertalian dengan tempat atau tidak mengenai tempat dari segi kehidupan masyarakat. Hukum khusus yang mengatur mengenai tempat disebut dengan istilah asing yaitu ius particulare, sedangkan hukum khusus yang bertalian dengan segi tertentu dari kehidupan masyarakat disebut ius speciale. Ius speciale diperinci lagi menjadi golongan-golongan orang-orang tertentu. Artinya ada hukum khusus untuk golongan-golongan tertentu, yaitu A. Hukum pidana militer. B. Hukum perdata bagi orang timur asing. C. Hukum perdata bagi orang bumi putera. Selain itu, hukum khusus yang bertalian dengan suatu hubungan hukum tertentu, yaitu hukum dagang. Berhubungan dengan adanya hubungan hukum khusus terhadap hukum umum, maka terdapat asas lex specialis derogat legi generale. Selanjutnya, sebelumnya telah disebutkan bahwa hukum publik contohnya KUHP. Tetapi tidak semua pasal-pasal dalam KUHP sepenuhnya hukum publik, misalnya pasal 367 KUHP yang bunyinya, A. Jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan itu, yang tidak berpisah meja dan tempat tidur atau berpisah harta benda, maka pelaku atau pembantu tersebut tak dapat dituntut hukuman. B.
Apabila dia suami istri yang sudah berpisah meja dan tempat tidur atau harta benda, adalah keluarga orang tersebut karena perkawinan, baik dalam garis keturunan lurus maupun semenda dalam derajat yang kedua, maka bagi dia hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang menjadi korban kejahatan tersebut. C. Jika menurut garis keturunan matrilineal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain dari ayah kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua juga berlaku bagi orang tersebut. Selain itu, hukum administrasi negara secara tegas merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara kekuasaan negara dan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana sehari-hari kekuasaan negara merupakan pembuat dan pelaksana dari hukum administrasi negara. Pemerintah dalam hal ini dapat menciptakan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara yang berlaku bagi dirinya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Sangat sulit menarik batas yang nyata antara hukum publik dan hukum privat atau perdata. Terdapat sejumlah hubungan-hubungan yang terang termasuk wilayah hukum perdata, dan terdapat sejumlah hubungan-hubungan yang nyata juga termasuk hukum publik. Selain itu juga terdapat sejumlah hubungan yang memperlihatkan sifat campuran dari kedua wilayah hukum tersebut. Tidak hanya terdapat batas yang nyata antara hukum publik dan hukum perdata, melainkan batas antara kedua hal itu juga selalu bergeser. Pada umumnya perkembangan hukum memperlihatkan tendensi perluasan hukum publik dengan mengorbankan unsur hukum perdata. Banyak yang kini termasuk hukum publik, yang dahulunya tak termasuk dalam wilayah hukum ini. Hal ini dikarenakan kini sudah biasa dipandang sebagai kepentingan umum, yang dahulu semata-mata berlaku sebagai kepentingan khusus. 1. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Mengenai tempat berlakunya, hukum dapat terbagi atas 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalio mendefinisikan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku dalam batas-batas wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dalio mendefinisikan hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Hukum internasional terdiri dari 1. Hukum perdata internasional. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. 2. Hukum publik internasional. Hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Hukum internasional mengikat secara hukum. Kekuatan mengikat hukum internasional ditegaskan dalam Piagam Pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dirumuskan di San Francisco tahun 1945. Piagam ini baik secara tegas maupun implisit didasarkan atas legalitas yang sebenarnya dari hukum internasional. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan terutama dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang dilampirkan pada piagam. Salah satu manifestasi multipartit yang paling akhir yang mendukung legalitas hukum internasional adalah Deklarasi Helsinki 1975. Dalam hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama. A. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. B. Hukum gereja, yaitu kaidah yang diletapkan gereja untuk para anggotanya. 1. Bagi hukum gereja Katolik intinya terdapat dalam bentuk kodifikasi yang dipersiapkan sewaktu Paus Pius ke-10 dan diundangkan oleh Paus Benediktus ke-15 pada hari Minggu Pankosta tahun 1917, disebut Codex Iuris Canonici, yang berlaku pada Minggu Pantekosta tahun 1918. Sebelumnya terdapat himpunan-himpunan peraturan yang disebut Corpus Iuris Canonici, terdiri atas Decretum Gratiani, yaitu himpunan putusan-putusan konsili dan decretales dari para paus, pertengahan abad 12 beserta peraturan-peraturan lain. 2.
Bagi hukum gereja Protestan, beberapa putusan-putusan dari raja-raja, konsistori-konsistori dan sinode-sinode, berlainan bagi negara-negara yang bersangkutan. Selanjutnya, kedudukan dan kekuatan hukum gereja dalam menyelesaikan masalah perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar dan kedudukannya dalam 1. Pancasila dan UUD 1945. 2. Hukum adat. 3. Hal ini bisa dijumpai dalam hukum kanonik Gereja Katolik, misalnya dalam kanon-kanon berikut, Kanon 1083 tentang usia perkawinan, Kanon 1084 tentang impotensi, Kanon 1085 tentang adanya ikatan perkawinan yang mana dalam masyarakat adat, juga diatur, Kanon 1089 dan Kanon 1090 tentang penculikan dan penahanan serta kejahatan, Kanon 1091 tentang hubungan saudara, dan Kanon 1094 tentang adopsi. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan, putusnya perkawinan, batalnya perkawinan dan lembaga yang berwenang, sifat perkawinan dan pengadilan perkara perkawinan. Mengenai tempat berlakunya hukum ini, Hans Kelsen mengajarkan ajaran lingkungan kuasa kaidah yang meliputi 4 macam lingkungan, yaitu, 1. Waktu berlakunya, mulai dan berakhir, 2. Daerah berlakunya, 3. Terhadap siapa berlakunya, 4. Soal-soal apa yang diaturnya. Itulah materi topik ke-45 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.